Pernahkah Anda mengalami hal ini? Sudah mengurangi nasi, jarang makan gorengan, bahkan tiap sore rajin makan buah, tapi badan tetap terasa berat, napas mudah ngos-ngosan, dan tekanan darah masih naik turun? Saya tidak hanya sekali dua kali mendengar cerita seperti ini di ruang praktik. Banyak orang tua datang dengan harapan besar karena sudah mengubah gaya hidup, tapi hasilnya belum terasa. Ada seorang bapak dari Semarang, usianya 67 tahun. Ia bilang, setiap hari ia makan pisang di pagi hari, semangka di siang hari, dan salak sebelum tidur. Namun setelah diperiksa, kolesterolnya justru naik, lingkar perut bertambah, dan tidurnya pun jadi sering terganggu. Itulah yang membuat saya mulai bertanya, benarkah semua buah itu menyehatkan? Atau mungkin ada jenis buah tertentu yang justru kurang cocok untuk tubuh lansia? Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 25 tahun saya mendampingi para lansia dari berbagai daerah, dari Magelang hingga Makassar. Semakin saya belajar dan mendengar, semakin saya sadar bahwa tidak semua buah memberi manfaat yang sama, terutama bagi tubuh yang menua. Buah memang alami, tapi efeknya sangat tergantung pada kandungan di dalamnya dan bagaimana tubuh kita meresponsnya. Ada buah yang diam-diam mempercepat pembentukan lemak di perut, tapi ada pula yang, berdasarkan penelitian terbaru, mampu membantu tubuh melawan sel kanker, mengaktifkan metabolisme, dan menjaga fungsi jantung tanpa perlu bergantung pada obat. Hari ini, saya ingin mengajak Anda mengenal 7 jenis buah yang terbukti secara ilmiah mampu membantu tubuh lansia menjadi lebih kuat, lebih ringan, dan lebih tahan terhadap penyakit. Mungkin Anda belum pernah mendengarnya, atau justru sering melewatkannya di pasar. Namun sebelum kita bahas satu persatu, izinkan saya bertanya, buah apa yang selama ini paling Anda percaya menyehatkan? Dan, sudahkah pilihan itu benar-benar bekerja untuk tubuh Anda? Sebagian besar dari kita tumbuh dengan nasihat sederhana. Makan buah dan sayur itu baik. Tapi tahukah Anda, dalam dunia kedokteran modern, kini ada satu bidang khusus yang sedang berkembang pesat. Namanya nutrisi terapeutik atau makanan sebagai bentuk pengobatan. Di masa lalu, banyak dokter ragu terhadap klaim bahwa makanan bisa menyembuhkan, termasuk saya. Saat masih duduk di bangku kuliah, kami diajarkan bahwa pencegahan dan pengobatan adalah urusan obat, bukan urusan dapur. Makanan hanya dianggap pelengkap, bukan senjata utama. Namun semua itu mulai berubah ketika ilmu pengetahuan mulai membuka tabir yang lebih dalam. Bagaimana makanan bisa memengaruhi gen, sistem imun, bahkan proses pembentukan dan pemusnahan sel dalam tubuh kita. Salah satu contoh menarik datang dari penelitian Universitas Gadjah Mada yang mengkaji dampak antioksidan buah lokal terhadap pertumbuhan sel kanker prostat. Hasilnya mengejutkan. Beberapa buah ternyata memiliki kemampuan menghambat pembentukan pembuluh darah baru yang diperlukan oleh tumor untuk bertahan hidup. Proses ini dalam ilmu medis disebut antiangiogenesis dan dulunya hanya bisa dilakukan lewat obat-obatan mahal. Yang lebih menarik, pendekatan lewat makanan ini tidak menimbulkan efek samping berat seperti kemoterapi. Tubuh manusia, terutama yang menua, membutuhkan pendekatan yang lebih lembut, bukan hanya kuat, tapi juga cerdas. Dan makanan memberi kita ruang untuk itu. Dalam praktik saya sehari-hari, saya sering bertanya pada pasien lansia, kalau tubuh Anda sudah mulai lelah minum obat terus-menerus, mengapa tidak mulai melihat isi piring Anda sebagai bagian dari penyembuhan? Inilah alasan mengapa hari ini kita akan membahas bukan sembarang buah, tapi buah-buah yang telah diteliti secara ilmiah, yang bekerja tidak hanya sebagai sumber vitamin, tapi sebagai alat bantu alami tubuh dalam menghadapi tantangan terbesar di usia lanjut, peradangan kronis, penumpukan lemak, dan risiko sel kanker. Jadi, mari kita lihat satu persatu. Buah mana yang benar-benar bekerja sebagai obat hidup, dan bagaimana cara menikmatinya agar manfaatnya terasa nyata. Mari kita mulai dari yang paling mudah dijumpai di pasar, apel Malang. Bentuknya bulat, warnanya merah kehijauan, rasanya segar. Tapi di balik tampilannya yang sederhana, apel menyimpan kekuatan yang luar biasa, terutama bagi lansia. Dalam kulit apel terkandung asam klorogenat, sebuah senyawa alami yang terbukti mampu meningkatkan metabolisme lemak tubuh. Bukan hanya itu, apel juga kaya akan procianidin, antioksidan kuat yang berfungsi mengaktifkan lemak cokelat. Lemak ini berbeda dari lemak putih yang menumpuk di perut, justru membantu tubuh membakar kalori secara alami. Dengan kata lain, apel tidak hanya rendah kalori, ia juga membantu tubuh membuang lemak yang tidak dibutuhkan.
Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, 30 lansia diberi asupan apel malang selama 6 minggu. Hasilnya, rata-rata terjadi penurunan lingkar pinggang sebesar 3 cm dan perbaikan profil kolesterol. Penurunan kecil ini mungkin terdengar sepele, tapi pada usia lanjut, perubahan sekecil itu dapat berdampak besar terhadap tekanan darah dan kesehatan jantung. Saya masih ingat seorang pasien saya, Pak Hadi dari Batu, yang mulai membiasakan diri makan 1 buah apel setiap sore sambil berjalan pelan di pekarangan rumahnya. Setelah 2 bulan, nafasnya tidak lagi pendek saat naik tangga, dan kadar trigliseridanya menurun. Namun satu hal penting, jangan buang kulitnya. Di sanalah terkandung flavonoid paling tinggi. Cukup cuci bersih dengan air mengalir atau rendam sebentar dengan air garam sebelum dimakan. Jadi kalau hari ini Anda ingin mulai mengatur ulang metabolisme tubuh, tidak perlu mencari buah mahal. Mungkin jawabannya ada di meja dapur Anda. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda sudah makan apel hari ini? Dan apakah kulitnya ikut Anda kunyah atau justru dibuang sia-sia? Tidak semua yang bekerja keras harus terlihat mencolok. Seperti halnya buah pir. Teksturnya lembut, rasanya manis ringan, dan sering dianggap hanya sebagai buah pelengkap. Padahal, bagi tubuh lansia, pir bisa menjadi fondasi penting untuk menjaga sistem pencernaan dan kekebalan tubuh. Pir mengandung serat larut dalam jumlah tinggi, terutama jenis pektin. Serat ini bekerja dengan cara menyerap air di dalam usus, membentuk massa lembut yang membantu melancarkan buang air besar tanpa memicu iritasi. Bagi banyak lansia yang mulai mengalami sembelit karena perlambatan metabolisme, pir bisa menjadi solusi yang sangat bersahabat bagi lansia, tanpa efek samping berarti. Lebih dari itu, pir juga kaya akan flavonoid antiinflamasi seperti quercetin, yang membantu menenangkan sel-sel tubuh yang sedang dalam kondisi stres atau peradangan ringan. Sistem imun yang tenang dan tidak terus-menerus dalam kondisi siaga akan bekerja lebih efisien dalam melawan infeksi dan memperbaiki jaringan tubuh. Sebuah penelitian dari Rumah Sakit Kanker Darmais mengamati pasien usia lanjut yang menjalani kemoterapi ringan sambil rutin mengonsumsi pir setiap hari. Hasilnya menarik. Jumlah sel imun aktif seperti limfosit T meningkat secara signifikan dibanding kelompok yang tidak mengonsumsi buah berserat tinggi. Saya teringat cerita Bu Tatik, seorang pensiunan guru dari Klaten. Ia menderita konstipasi selama bertahun-tahun dan sudah mencoba berbagai suplemen. Ketika saya sarankan untuk memulai pagi dengan setengah buah pir dan air hangat, ia tampak skeptis. Tapi hanya dalam 2 minggu, ia tersenyum puas dan berkata, "Perut saya sekarang terasa lebih ringan, dokter." Untuk lansia, perbaikan tidak harus drastis. Terkadang tubuh hanya butuh satu perubahan kecil, dan pir bisa menjadi langkah awal itu. Coba perhatikan pencernaan Anda pagi ini. Masihkah terasa nyaman seperti biasanya? Atau mulai terasa berat dan tertahan seperti ada yang mengganjal di perut? Bisa jadi, tubuh Anda sedang menanti bantuan dari buah yang selama ini Anda anggap biasa. Dalam daftar buah untuk lansia, jeruk bali seringkali tidak masuk hitungan. Mungkin karena ukurannya besar, atau rasanya yang sedikit getir. Tapi justru di balik itu tersembunyi potensi besar, terutama bagi Anda yang ingin menjaga berat badan dan tekanan darah tetap stabil. Jeruk bali mengandung limonene, senyawa alami yang dapat mengaktifkan lemak cokelat, jenis lemak baik yang membantu membakar lemak putih berlebih. Selain itu, buah ini juga kaya akan vitamin C dan likopen, 2 antioksidan penting yang tidak hanya memperkuat daya tahan tubuh, tetapi juga membantu menekan pertumbuhan sel tidak normal. Yang menarik, limonene juga bersifat anti-angiogenik, artinya dapat menghambat pembentukan pembuluh darah baru yang biasanya digunakan oleh sel kanker untuk berkembang. Konsep ini sebelumnya hanya ditemukan dalam terapi kanker tingkat lanjut, tapi kini terbukti juga bisa dipicu oleh makanan. Sebuah penelitian gabungan antara Fakultas Kedokteran UI dan IPB menunjukkan bahwa konsumsi jeruk bali 2 kali seminggu secara teratur dapat membantu menurunkan kadar trigliserida dan meningkatkan sensitivitas insulin, 2 faktor utama dalam pengendalian berat badan pada usia lanjut. Saya pernah bertemu seorang mantan petani dari Karawang yang terbiasa sarapan dengan setengah buah jeruk bali dan segelas air putih. Katanya, sejak itu perut terasa kenyang lebih lama, nafsu makan lebih terkendali, dan tekanan darahnya mulai turun tanpa perlu menambah dosis obat. Namun, satu catatan penting, jika Anda sedang mengonsumsi obat tekanan darah atau kolesterol tertentu,
konsultasikan dulu dengan dokter. Jeruk bali bisa berinteraksi dengan beberapa jenis obat, meskipun tidak berbahaya bagi semua orang. Jika pagi ini Anda ingin sarapan yang segar, ringan, dan sehat, cobalah potong jeruk bali setengah saja. Kadang, tubuh hanya butuh sedikit rasa segar untuk kembali seimbang. Sudahkah Anda memberinya kesempatan hari ini? Siapa yang perlu berhati-hati? Meskipun buah-buah di atas kaya manfaat, ada beberapa kondisi lansia yang perlu lebih berhati-hati. Misalnya jeruk bali dapat berinteraksi dengan obat tertentu seperti obat kolesterol, statin, atau obat tekanan darah. Bagi lansia yang sedang mengonsumsi obat-obatan tersebut, sebaiknya konsultasikan lebih dulu dengan dokter sebelum mengonsumsi jeruk bali secara rutin. Begitu juga dengan alpukat. Meskipun mengandung lemak sehat, konsumsinya tetap perlu dibatasi jika Anda memiliki masalah berat badan atau fungsi hati terganggu. Ingat, sehat itu bukan soal banyak makan yang baik, tapi soal tepat dan cukup untuk tubuh Anda sendiri. Bagi sebagian orang tua di Indonesia, buah-buah beri seperti blueberry dan stroberi terkesan seperti buah luar negeri yang mahal. Tapi sekarang, semakin banyak petani lokal di Lembang, Batu, hingga Garut yang berhasil membudidayakan buah-buah mungil ini. Dan yang menarik, manfaatnya untuk lansia tidak kalah besar dari ukurannya yang kecil. Beri kaya akan senyawa alami bernama antosianin, pigmen warna ungu dan merah yang berfungsi sebagai antioksidan kuat. Dalam tubuh, antosianin bekerja dengan dua cara. Pertama, melindungi DNA sel otak dan tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Kedua, membantu memperlambat penurunan fungsi kognitif, masalah yang sering muncul pada usia lanjut. Sebuah penelitian gabungan dari Universitas Padjadjaran dan Universitas Gifu di Jepang menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi blueberry 3 kali seminggu selama 8 minggu menunjukkan peningkatan skor memori dan kecepatan berpikir dibandingkan kelompok yang tidak mengonsumsinya. Tak hanya untuk otak, buah beri juga mendukung metabolisme tubuh dengan mendorong proses oksidasi lemak, yakni pembakaran lemak menjadi energi. Ini sangat penting bagi lansia yang mulai berkurang aktivitas fisiknya, karena membantu tubuh tetap aktif secara metabolik meski tidak bergerak terlalu banyak. Saya pernah mendampingi seorang ibu dari Cianjur, Bu Aminah, yang sering mengeluh mudah lupa dan sulit tidur. Ia mulai mengganti camilan malamnya dari biskuit ke beberapa potong stroberi segar dan segelas air hangat. 6 minggu kemudian, tidurnya mulai teratur dan ia merasa lebih fokus saat membaca Al-Quran di pagi hari. Cara menikmatinya pun sederhana. Anda bisa mencampurkan beri dengan yogurt tawar atau oatmeal hangat. Tidak perlu banyak, cukup 1 genggam kecil setiap 2 hari pun sudah bisa memberi manfaat. Pertanyaan saya hari ini sederhana. Saat pikiran mulai mudah lupa, apakah Anda sudah mempertimbangkan bahwa jawabannya bisa saja datang dari buah mungil yang berwarna cerah? Kadang, perlindungan terbesar tidak datang dari obat mahal, tapi dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Sebagian besar orang tua cenderung takut dengan makanan berlemak. Setiap mendengar kata lemak, yang langsung terbayang adalah kolesterol tinggi, serangan jantung, atau perut membuncit. Tapi tidak semua lemak itu merugikan. Ada satu jenis lemak justru dibutuhkan tubuh untuk bekerja lebih efisien, dan salah satu sumber terbaiknya adalah buah avokat. Avokat mengandung asam oleat, jenis lemak tak jenuh tunggal yang juga ditemukan dalam minyak zaitun. Lemak ini memiliki kemampuan untuk menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Dua hal penting dalam menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah pada usia lanjut. Lebih dari itu, avokat juga kaya akan vitamin E, antioksidan yang membantu memperlambat kerusakan sel akibat proses penuaan, sekaligus melindungi saraf dan meningkatkan daya ingat. Tidak heran jika banyak penelitian mulai mengaitkan konsumsi avokat dengan risiko Alzheimer yang lebih rendah. Sebuah studi di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin menyebutkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi avokat 3 kali seminggu mengalami perbaikan profil lipid darah, tekanan darah lebih stabil, dan peningkatan kekuatan otot setelah 6 minggu. Saya ingat Pak Usman, pensiunan pegawai kereta dari Purworejo. Ia sempat enggan menyentuh avokat karena mengira itu bikin gendut. Setelah saya jelaskan, ia mulai membuat jus avokat tanpa gula, hanya diberi sedikit perasan jeruk nipis. Dalam 2 bulan, tekanan darahnya turun, dan ia merasa lebih kuat saat bangun tidur. Yang membuat avokat istimewa adalah kandungan serat dan zat gizi yang membantu penyerapan vitamin A, D, K, terutama dari makanan lain. Jadi, kalau Anda makan sayur tapi tidak ada lemak sehat sebagai kendaraan, tubuh Anda mungkin tidak menyerap nutrisinya secara optimal.
Avokat bukan hanya enak dan mengenyangkan, tapi juga sahabat sejati bagi jantung, otak, dan otot Anda. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda masih menghindari lemak atau sudah mulai memilih lemak yang mendukung umur panjang? Tomat adalah salah satu buah atau sayur, tergantung siapa yang menyebut, yang paling sering ada di dapur. Tapi sayangnya, banyak orang menganggapnya hanya sebagai pelengkap untuk sambal, sup, atau lalapan. Padahal tomat merah matang menyimpan zat pelindung yang luar biasa penting, terutama untuk pria lansia. Tomat mengandung likopen, pigmen merah alami yang memiliki sifat antioksidan sangat kuat. Dalam tubuh, likopen berperan sebagai pelindung sel dengan cara menetralisir radikal bebas yang bisa merusak DNA. Kerusakan DNA ini, jika dibiarkan, dapat memicu pertumbuhan sel kanker. Salah satu manfaat paling terkenal dari likopen adalah kemampuannya dalam menurunkan risiko kanker prostat. Sebuah studi yang dilakukan oleh tim gabungan Universitas Indonesia dan Johns Hopkins mencatat bahwa pria usia di atas 60 tahun yang mengonsumsi tomat matang minimal 3 kali seminggu memiliki risiko kanker prostat 35% lebih rendah dibandingkan mereka yang jarang mengonsumsinya. Tak hanya itu, likopen juga bermanfaat untuk menjaga elastisitas pembuluh darah sehingga tekanan darah lebih stabil. Ia mendukung kerja jantung, mengurangi peradangan ringan, dan membantu pembakaran lemak secara tidak langsung lewat peningkatan fungsi hati. Saya masih ingat Pak Amin, 72 tahun dari Solo, yang awalnya rajin makan sayur, tapi jarang menyentuh tomat karena merasa rasanya asam. Setelah diganti menjadi tomat kukus di pagi hari, ditabur sedikit garam laut dan minyak zaitun, ia mengaku merasa lebih segar dan tidurnya lebih nyenyak. Dalam kontrol rutin, tekanan darahnya turun, dan kadar PSA-nya, penanda prostat, mulai membaik. Satu catatan penting, likopen lebih mudah diserap tubuh jika tomat dimasak. Jadi jangan ragu untuk memasak tumis tomat, sup tomat, atau sambal tomat sehat, tentu tanpa gula dan minyak berlebih. Tomat bukan hanya pelengkap rasa, tapi bisa menjadi pelindung hidup. Sudahkah tomat merah matang masuk ke dalam menu makan harian Anda? Jangan tunggu saat tubuh memberi sinyal lemah. Lindungi sejak sekarang, dari dapur Anda sendiri. Stroberi, dengan warnanya yang merah cerah dan rasa asam manis yang segar, sering dianggap sekadar buah pencuci mulut. Tapi siapa sangka, dalam satu buah mungil ini tersembunyi zat pelindung yang sangat penting bagi tubuh lansia, terutama dalam menjaga keseimbangan gula darah dan perlindungan sel tubuh dari kerusakan dini. Salah satu kandungan utama stroberi adalah asam L-lagik. Senyawa ini memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan pembuluh darah baru menuju sel abnormal, termasuk sel kanker. Selain itu, asam L-lagik juga melindungi struktur DNA dalam sel agar tidak cepat rusak akibat penuaan atau stres oksidatif. Tak berhenti di sana, stroberi juga mengandung antosianin, antioksidan yang membantu menurunkan kadar gula darah dengan meningkatkan sensitivitas insulin secara alami. Ini sangat penting bagi lansia yang mulai mengalami pradiabetes atau merasa gula darahnya sulit dikendalikan meski sudah mengurangi makanan manis. Dalam studi yang dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, pasien usia di atas 60 tahun yang mengonsumsi stroberi beku, frozen, 3 kali seminggu menunjukkan penurunan kadar HbA1c, penanda gula darah jangka panjang, setelah 8 minggu dibanding kelompok kontrol. Saya ingat Bu Marni dari Bandung, seorang lansia aktif yang mulai merasa sering mengantuk setelah makan. Setelah disarankan menambahkan stroberi ke dalam camilan pagi, dicampur yogurt tanpa gula, keluhannya mulai berkurang dan kadar gula darahnya perlahan kembali ke kisaran normal. Untuk hasil optimal, pilih stroberi lokal segar atau stroberi beku tanpa tambahan gula. Hindari mengonsumsinya dalam bentuk sirup atau selai, karena kandungan gulanya bisa menutupi manfaat alaminya. Mungkin selama ini Anda mengira stroberi hanya cocok untuk kue ulang tahun atau topping es krim. Tapi hari ini, semoga Anda mulai melihatnya sebagai buah mungil penuh perlindungan. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, pastikan buah yang Anda konsumsi dalam keadaan segar. Stroberi sebaiknya tidak dicuci langsung setelah dibeli, melainkan saat akan dikonsumsi, agar tidak cepat berjamur. Tomat sebaiknya disimpan di suhu ruang dan dikonsumsi dalam 3 hingga 4 hari. Jika membeli buah impor seperti blueberry beku, pilih yang tanpa tambahan gula dan simpan di freezer tertutup rapat. Sudahkah stroberi hadir di meja dapur Anda minggu ini? Bukan hanya sebagai hiasan, tapi sebagai penjaga tubuh Anda dari dalam. Setelah mengenal lebih dalam 7 jenis buah di atas, Anda mungkin mulai menyadari
tidak semua buah bekerja dengan cara yang sama dalam tubuh. Ada buah yang kaya air tapi miskin antioksidan. Ada pula yang manis di lidah tapi tak banyak memberi perlindungan jangka panjang. Namun buah-buah seperti apel Malang, pir lokal, jeruk Bali, beri, avokat, tomat merah, dan stroberi telah terbukti dalam banyak penelitian mampu membantu tubuh lansia melawan peradangan, membakar lemak, dan menekan risiko kanker. Mereka memang tidak bekerja secara instan seperti obat, tapi dengan kesabaran dan ketekunan, hasilnya akan terasa di dalam tubuh. Dari energi yang lebih stabil, tidur yang lebih tenang, hingga pemeriksaan medis yang lebih baik. Mungkin Anda bertanya, "Dok, apakah saya harus makan semuanya sekaligus?" Jawabannya, tidak perlu. Yang penting adalah memulai. 1 apel setiap pagi, setengah avokat saat sore, sedikit tomat matang di antara sayur makan siang. Pilih yang mudah dijangkau, sesuai kondisi tubuh dan selera Anda. Saya percaya, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Mungkin dari 1 potong buah yang Anda pilih pagi ini. Dan siapa tahu, itu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih ringan, tidur yang lebih nyenyak, dan senyum yang lebih sering muncul. Hari ini, daripada menambah suplemen yang belum tentu cocok, bagaimana kalau Anda coba pilih 1 buah saja dari 7 yang tadi, dan nikmati secara rutin selama 2 minggu ke depan. Tubuh Anda hari ini akan menentukan kualitas hidup Anda di tahun-tahun mendatang. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaikinya selama kita masih mau mendengar dan memberi tubuh apa yang sebenarnya ia butuhkan. Dan bisa jadi, buah pertama itu sudah ada di kulkas Anda sekarang. Tinggal Anda yang memutuskan, ingin menjadikannya sekadar hiasan atau awal dari perubahan hidup Anda. Sekarang giliran saya bertanya, buah apa yang paling Anda sukai dan merasa paling cocok untuk tubuh Anda? Tulis di kolom komentar, karena siapa tahu jawaban Anda bisa menginspirasi lansia lain memulai perjalanan sehat mereka hari ini. Pertanyaan umum dari lansia. Banyak orang tua yang bertanya pada saya, "Dok, kalau saya punya diabetes, boleh nggak makan buah-buahan ini?" Jawab saya selalu begini, sebagian besar buah yang kita bahas tadi aman dikonsumsi, asal tidak berlebihan dan tidak ditambah gula. Pilih yang kadar gulanya rendah seperti apel, stroberi, atau tomat, dan makanlah dalam bentuk utuh, bukan dalam bentuk jus yang manis. Ada juga yang khawatir soal ginjal. Kalau fungsi ginjal Anda sudah mulai melemah, sebaiknya berhati-hati dengan buah tinggi kalium seperti alpukat. Bukan berarti harus berhenti makan, tapi sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter agar bisa disesuaikan dengan kondisi tubuh Anda. Lalu muncul pertanyaan lain, "Dok, lebih baik makan buah langsung atau dibuat jus?" Saya jawab, kalau bisa makan utuh itu lebih baik. Jus itu praktis, tapi seringkali kehilangan serat dan bisa bikin gula darah cepat naik. Apalagi kalau ditambah gula atau susu kental manis. Jadi kalaupun ingin jus, buat sendiri di rumah tanpa disaring, dan hanya sesekali saja. Dan ada satu pertanyaan yang juga sering saya dengar. Buah-buahan ini aman nggak ya dikonsumsi bareng obat yang saya minum setiap hari? Sebagian besar buah memang aman, tapi tetap ada beberapa pengecualian yang perlu diperhatikan. Misalnya, jeruk Bali dan alpukat bisa memengaruhi kerja beberapa jenis obat, terutama obat jantung, tekanan darah, atau kolesterol. Jadi, jangan ragu untuk bertanya ke dokter atau apoteker Anda supaya lebih aman dan tenang. Yang penting adalah, setiap tubuh itu unik dan tidak ada satu pola makan yang cocok untuk semua orang. Tapi satu hal yang saya percaya, tubuh selalu memberi sinyal ketika merasa cocok, dan tugas kita adalah mendengarkan dan merespons dengan lembut.